Selamat datang di channel Sang Diri, channel yang berisi tentang motivasi, edukasi, serta perkembangan mental dan spiritual. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu self-awareness. Namun sebelumnya ada sebuah cerita sebagai ilustrasi dalam menggambarkan apa itu self-awareness. Suatu ketika seorang bangsawan yang ingin mengalami pencerahan hidup menemui seorang guru di sebuah kuil. Saat berjumpa dengan sang guru, bangsawan itu menjelaskan maksud kedatangannya. Sang guru pun berkata, "Baiklah, kalau kau ingin mengalami pencerahan hidup, ada pertanyaan yang harus kau jawab. Bagaimana kau menaruh payung serta sandal kayumu di tangga saat engkau masuk ruangan ini?" Bangsawan ini mulai bingung dengan pertanyaan sang guru. Pertanyaan sang guru yang dianggap sepele dan dianggap tidak berhubungan dengan pencerahan hidup tidak dapat dijawab langsung oleh bangsawan. Ia harus kembali keluar untuk mencari jawabannya. Setelah melihat posisi payung dan sandal yang diletakkannya, bergegas ia kembali menghadap sang guru. Namun, sebelum sempat menjawab, sang guru sudah memberi pertanyaan yang kedua. "Sewaktu kau keluar tadi, apakah kau tahu berapa jumlah anak tangga yang berada di depan pintu masuk itu?" Dengan agak kesal, bangsawan terpaksa kembali keluar untuk menghitung anak tangga. Sama seperti sebelumnya, belum sempat sang bangsawan menjawab, sang guru bertanya untuk ketiga kalinya, "Waktu kau menghitung anak tangga, apakah kau tahu berapa batu-batu yang sudah rusak?" Bangsawan itu malu sekali karena tiga pertanyaan sang guru tidak dapat ia jawab langsung. Saat ia hendak kembali keluar untuk menghitung batu-batu yang rusak, sang guru pun mencegah dan berkata, "Bagaimana engkau hendak mengalami pencerahan hidup jika apa yang terjadi dalam hidupmu saja kau tidak ketahui?" Dari ilustrasi di atas, mungkin muncul pertanyaan di pikiran Anda. Misalnya, mengapa sang guru menganggap penting letak payung, sandal, jumlah anak tangga, dan batu-batu yang rusak? Atau mungkin, apa hubungannya hal-hal yang ditanya sang guru dengan pencerahan hidup? Nah, menurut ilmu psikologi, self-awareness adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Self-awareness merupakan kapasitas yang bisa membuat seseorang mampu mengenal dirinya sendiri atau membedakan dirinya dengan orang lain, yang memungkinkan seseorang untuk menempatkan diri di dalam waktu, entah masa lampau, masa kini, atau masa depan. Seseorang yang memiliki self-awareness dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Dalam pengertian yang lebih jauh, self-awareness atau kesadaran diri ini artinya batin benar-benar hadir di saat ini, tahu benar apa yang sedang dilakukan secara fisik maupun yang terjadi di dalam batin dan pikiran. Persis seperti ilustrasi sang bangsawan di awal tadi, padahal boleh jadi hal kecil yang tidak disadari adalah sesuatu yang penting, bahkan dapat mengantar kita pada suatu perubahan, pencerahan hidup, atau minimal dapat menjadi bagian dari pengembangan diri. Nah, tanpa kesadaran diri, setiap pergerakan hanya menjadi pergerakan semata, salam hanya sekedar basa-basi, perjumpaan berlalu tanpa makna, dan perjalanan tak mengantar pada jalan keluar, yang akhirnya hidup hanya demi hidup itu sendiri. Hingga suatu saat di mana kesadaran yang hilang pada masanya itu muncul, tak jarang sudah terlambat, karena sang waktu tak mengenal mundur, ia berlalu dan tak pernah berhenti. Kesadaran diri atau self-awareness ini menjadikan kita sebagai pengamat atas segala aktivitas dalam maupun di luar diri. Maka apapun yang muncul hanya diamati, tidak kepo, menilai baik dan buruk maupun salah benar berdasarkan ego. Tidak terburu-buru direspon dan dijawab berdasarkan emosi. Maka output yang terlahir pun adalah kebijaksanaan dalam segala perilaku. Pada kehidupan sehari-hari, kemampuan mengamati yang berasal dari self-awareness ini akan meningkat, sehingga masalah yang muncul dapat dilihat sebagai apa adanya. Lalu bagaimana cara meningkatkan self-awareness atau kesadaran diri kita? Nah, untuk melatih dan meningkatkan self-awareness, meditasi mampu menjadi salah satu metode yang efektif. Meditasi banyak tekniknya. Salah satu yang terkenal adalah meditasi mindfulness, yaitu meditasi dengan tujuan selalu sadar. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh, di mana orang memusatkan perhatian pada kejadian saat ini tanpa membuat penilaian baik maupun buruk. Meditasi mindfulness berlatih fokus pada satu objek selama meditasi. Misalkan memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar secara alami, menyadari nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Hanya saja tidaklah mudah untuk sadar setiap saat. Baru beberapa tarikan nafas, pikiran sudah mengembara. Jika ini terjadi, secara sadar perhatian dialihkan dan kembali ke objek meditasi untuk kembali menyadari nafas yang masuk maupun yang keluar. Kesadaran diri bertindak sebagai pengamat sejati. Jika suatu saat meditasi terasa nyaman atau tidak nyaman, hanya diamati saja dan tidak perlu merasa senang atau kecewa. Apapun yang terjadi selama latihan hanya diamati sebagaimana apa adanya, tidak perlu dinilai. Nah, manfaat ketika pikiran sudah terlatih sebagai pengamat, maka ketika menghadapi masalah dihadapi dengan tenang, dihadapi sebagai pengamat dengan emosi yang stabil. Kesimpulannya adalah
adalah bahwa seseorang yang memiliki kesadaran diri atau self-awareness selalu berada dalam kondisi mengamati. Apakah Anda memiliki pandangan lain tentang self-awareness? Kita bisa diskusi dan sharing di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sadar.